Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari bahasa Arab tentang kaidah pembagian kata dalam bahasa Arab. Namun sebelum kita masuk ke materi pembagian kata dalam bahasa Arab, saya ingin menyampaikan terlebih dahulu tentang pentingnya mempelajari bahasa Arab. Bahasa Arab adalah bahasa Al-Quran dan hadis yang seyogyanya dipelajari oleh semua umat Islam agar bisa memahami makna yang terkandung di dalamnya. Jadi bahasa Al-Quran itu, bahasa Arab itu sangat penting untuk digunakan dalam memaknai atau mengerti terjemahan dari Al-Quran dan hadis. Jadi ketika seseorang mengetahui bahasa Arab, maka akan lebih mudah memahami isi yang terkandung dalam Al-Quran dan hadis. Dalam sholat pun bacaannya juga menggunakan bahasa Arab. Tidak boleh sholat itu menggunakan bahasa selain Arab ataupun terjemahan dari bahasa Arab, karena bahasa Arab itu mempunyai susunan yang sangat indah, ya, dan maknanya itu juga indah, maknanya juga sangat bagus, ya. Bahkan Umar bin Khattab mengatakan, ta'allamul arabiyyata fa innaha min dinikum. Pelajarilah bahasa Arab karena dia merupakan bagian dari agamamu. Jadi bahasa Arab itu sangat penting bagi agama Islam. Ya, kita akan masuk ke materi pembagian kata dalam bahasa Arab, dan saya akan menjelaskan dulu perbedaan kalimat dan kata dalam bahasa Arab dan bahasa Indonesia. Kalimat dalam bahasa Arab itu artinya kata dalam bahasa Indonesia, sedangkan kalimat dalam bahasa Indonesia itu kalau diterjemahkan bahasa Arab menggunakan kata jumlah. Jadi perlu dipahami perbedaannya. Kumpulan beberapa kata membentuk kalimat itu dalam bahasa Indonesia, kalau kumpulan beberapa kalimat itu membentuk jumlah. Jadi kata kalau dalam bahasa Arab itu disebut kalimat. Ilustrasinya sebagai berikut. Nah, ini ada kalimat ditambah kalimat ditambah kalimat, itu membentuk jumlah. Nah, ini perlu dipahami terlebih dahulu. Selanjutnya kita akan mempelajari pembagian kata dalam bahasa Arab. Sebelumnya bisa dibuka buku yang sudah saya bagikan kemarin, ya, buku PDF yang Al-Arabiyyah Lit-Thaqafah itu yang sudah saya share. Nah, itu bisa dibuka halaman 8. Nah, bisa disimak dan kita pelajari bersama-sama. Aqsamul kalimah, tentang pembagian kata. Yang pertama yaitu al-ismu, isim, ya, isim atau kata benda. Al-ismu kullu lafdin, setiap lafaz, yusamma, yang dinamakan bihi, dengan isim itu, insanun, nama seseorang. Jadi orang itu pasti isim, ya, atau kata benda atau nama seseorang. Misalnya Ahmad, Syuaib, Irwan, ya, Andi, Budi, nah, itu Purwanto, itu juga disebut isim karena itu nama seseorang. Atau profesi juga bisa, misalnya falahun atau syurtiyun, polisi misalnya. Au hayawanun, atau hewan. Nah, hewan juga termasuk isim, misalnya filun, gajah, nahlun, lebah, namlun, semut. Nah, itu semuanya isim, ya. Au nabatun, atau tumbuh-tumbuhan, misalnya narojil. Narojil itu kelapa, atau qamhun, gandum. Nah, semua yang wujudnya tumbuh-tumbuhan itu masuknya isim. Au jamadun, atau benda mati, misalnya kitabun, buku, kolamun, pensil.
sayyaratun, mobil itu juga isim, ya. Au ayu syai'in akhar, atau sesuatu yang lain. Sesuatu yang lain di sini misalnya seperti kata kerja tapi dibentuk menjadi kata benda. Misalnya hamida yahmadu itu artinya memuji, kalau dijadikan isim bisa menjadi alhamdu, nah itu bisa menjadi isim. Nah, kalau dalam bahasa Arab itu namanya isim masdar, ya. Nah, itu. Jadi ada tandanya menggunakan al. Yang kedua yaitu al-fi'lu atau kata kerja, yaitu setiap lafadz, kullu lafdin, setiap lafadz, yadulu yang menunjukkan ala husuli amalin, terhadap terjadinya suatu pekerjaan, fi zamanin khasin, pada zaman tertentu. Nah, yang membedakan antara isim dan fi'il itu letaknya di zaman itu atau waktu. Kalau fi'il itu setiap kata yang menunjukkan makna pekerjaan yang diiringi dengan waktu. Jadi ciri-ciri dari fi'il itu ada waktunya. Kalau isim misalnya baitun itu rumah, kan tidak perlu rumah dulu, rumah sekarang, atau rumah yang akan datang. Tapi kalau fi'il itu diiringi waktu, misalnya makan, ya, sudah makan, sedang makan, dan akan makan. Jadi yang membedakan itu di waktunya. Jadi kalau fi'il ada keterangan waktunya, ya, bisa fi'il madhi atau mudhari', misalnya dhahaba yadhabu, akala ya'kulu, jalasa yajlisu. Terus yang ketiga yaitu huruf. Huruf adalah kata penghubung atau kata depan atau preposisi, ya, yaitu kullu lafdin, setiap lafadz, la yadharu, yang tidak tampak, maknahu, artinya, kamilan, secara sempurna, ila ma'al ghairihi, kecuali dengan kata yang lain. Huruf yaitu setiap kata atau kalimat yang tidak bisa memiliki makna sempurna jika tidak digabung dengan kata yang lain. Ya, misalnya seperti huruf jar, fi. Fi kan artinya di dalam. Nah, di dalam itu kan belum jelas di dalam apa, ila, kemana, nah itu belum jelas. Jadi harus digabung dengan kata yang lain, misalnya fil masjidi, di dalam masjid itu, atau ilal jami'ati, ke kampus, nah itu harus digabung dengan kata yang lain. Wa itu huruf atau, misalnya dan, nah itu tidak bisa berdiri sendiri, dan gitu toh tidak bisa. Misalnya Ahmad wa Syuaib, Ahmad dan Syuaib, nah itu baru bisa bermakna. Dan biasanya penyusun hurufnya itu sedikit, ya, seperti wa, thumma, nah itu dalam huruf atau. Kita akan mempelajari contoh-contohnya, ya. Contoh kategori kata dalam bahasa Arab. Di bawahnya itu masih di halaman 8, bisa kita simak, bisa kita pelajari. Contoh-contohnya yang nomor 1, yahsudu al-fallahu al-qamha. Yahsudu, kalau kita mengetahui artinya sudah pasti bisa mengira-ngira itu isim atau fi'il. Yahsudu memanen, al-fallahu petani, al-qamha gandum. Nah, yahsudu itu kan memanen, berarti itu pasti kata kerja, ya. Yahsudu memanen. Jadi kata kerja, ada pepatah mayazro yahsud, barang siapa yang menanam pasti akan memanen atau menuai. Siapa yang memanen? Al-fallahu petani. Nah, petani di sini pasti
isim, karena petani adalah profesi dari seorang, ya. Nah itu jadi itu isim. Terus ada kata alnya. Nah al-falahu itu ciri dari isim, ada alnya. Al-qamha itu juga isim, ya, gandum. Jadi ada alnya. Gandum merupakan benda mati atau tumbuhan. Nah itu juga isim. Selanjutnya rokiba Yusufu al-hisona. Rokiba itu naik. Nah naik di sini pasti sudah pasti fiil, ya, karena itu kata kerja. Yusuf nama seseorang itu pasti isim, ya, nama. Nah, nama kalau dalam bahasa Arab itu isim alam. Bisa nama siapa saja atau apa saja. Nama kota bisa, Salatiga, Samarang, atau Bogor. Nah itu banyak, Jakarta itu juga isim. Al-hisona itu artinya kuda. Nah ini masuk hayawan, jadi ini isim. Terus selanjutnya tajri as-safinatu 'alal ma'i. Tajri, nah itu melaju atau berlayar, ya, itu pasti fiil. As-safinatu itu kapal. Nah kapal itu ada alnya, itu benda mati, itu pasti isim. Ala itu huruf atau huruf jar di atas al-ma'i, alal ma'i, di atas air. Air tentu saja itu isim, ada alnya juga tandanya. Dan selanjutnya yaitu yaktubu al-mudarrisu adarsa ala saburati. Yaktubu menulis, al-mudarrisu pengajar atau guru, adarsa pelajaran, ala saburati. Yaktubu itu menulis, itu pasti fiil. Al-mudarrisu itu pengajar, guru, isim, ya. Adarsa ada alnya, pelajaran, isim. Ala huruf jar atau huruf itu as-saburah juga isim karena ada alnya. Yaktubu al-mudarrisu adarsa ala saburati, berarti yaktubu menulis, al-mudarrisu pengajar, adarsa pelajaran, ala saburati di atas papan tulis. Hal tuhibbu safar. Nah hal apakah itu huruf. Tuhibbu kamu suka, itu fiil. Tuhibbu senang, suka. As-safaro jalan-jalan, melakukan perjalanan. Nah itu sebetulnya kata kerja safaro itu berjalan, tapi dibuat menjadi isim, ya, dengan ditambahi al. Seperti yang saya contohkan tadi, alhamdu dari kata hamida, ini safaro menjadi as-safaro, perjalanan, pujian, alhamdu gitu. Nah itu namanya kata kerja yang dibentuk menjadi isim. Kalau dalam bahasa Inggris itu misalnya read itu membaca, ya, kata kerja. Reading itu ya membaca, tapi itu dalam kata benda. Nah ini saya berikan tanda-tanda isim dan fiil. Misalnya ini tanwin. Nah tanwin itu menjadi tandanya isim. Semua kata yang bertanwin itu pasti isim, ya. Misalnya kitabun, qalamun, nah itu pasti isim. Dan al, nah, al kitabu, al qalamu, nah itu. Kalau sudah ada tanwin tidak boleh dikasih al. Kalau sudah ada al tidak usah diberi tanwin. Misalnya qalamun, ya qalamun saja, tidak usah al qalamun, tidak usah. Tapi kalau dikasih al qalamu itu tidak perlu dikasih tanwin. Jadi antara tanwin dan al itu tidak boleh jadi satu, ya. Nah itu. Terus kasroh di sini menjadi tanda i'rab jar. Nah isim itu sudah menjadi ciri dari
i'rabnya jar ya. Misalnya nanti setelah huruf jar, nah ini ada kaitannya. Ketika setelah huruf jar itu pasti berupa isim ya, harus berupa isim setelah huruf jar. Misalnya fil masjidi, ilal jamiati. Jika ada huruf jar kok setelahnya fiil, nah itu pasti bentuk khusus ya, ada syarat-syarat tertentu, misalnya masdar muawal atau seperti apa. Nah itu tidak perlu saya berikan lebih rinci. Yang kedua yaitu tentang fiil. Fiil tandanya yaitu qad ya, qad ini sering masuk ke fiil madhi atau mudhari, artinya sungguh atau bisa terkadang. Artinya itu bisa sungguh-sungguh atau bisa terkadang ya. Misalnya qad qamatis shalah, nah qad qamat, nah itu ya, itu qad yarkabu terkadang naik, atau qad yadhabu terkadang pergi gitu. Terus selanjutnya sa ini sin tanfis, artinya akan ya. Ini biasanya masuk pada fiil mudhari ya. Misalnya yadhabu itu pergi, kalau dimasuki sa akan menjadi sayadhabu, berarti akan pergi, dia akan pergi. Terus selanjutnya saufa juga masuk ke fiil mudhari. Misalnya kalla saufa ta'lamun, tsumma kalla saufa ta'lamun. Nah saufa ini artinya akan, mustakbal, tapi lebih lagi mustakbalnya itu lebih jauh lagi ya. Nah terus yang terakhir yaitu taknis. Nah taknis ini yang menjadikan ciri dari fiil. Nah ini biasanya menjadi tanda kalau pelakunya itu mu'anas. Misalnya kataba menulis, kalau pelakunya mu'anas menjadi katabat. Misalnya kataba Ahmad menulis, kalau yang menulis Fatimah bagaimana, maka kata kerjanya dikasih taknis menjadi katabat ya. Dhahaba menjadi dhahabat Aisyah, nah itu berarti Aisyah pergi. Qara'at Zainab, berarti Zainab membaca. Nah itu adalah tanda dari isim dan fiil. Nah penjelasan seperti ini juga bisa dicari di kitab-kitab nahwu ya, seperti Jurumiyah. Nah itu sudah cukup lengkap tentang tanda-tanda isim dan fiil. Ini resume dari saya ya. Kalimat terbagi menjadi 3, isim, fiil, dan huruf. Dan ini contoh-contohnya. Nah ini contoh-contoh dari isim. Isim ada tanwinnya, ada alnya ya. Terus ini kata kerja, ini bisa fiil madhi, ini fiil mudhari. Terus yang ini huruf, ini huruf jar, yang ini huruf atau jika nanti ada pertanyaan atau ada hal yang belum jelas, nanti boleh ditanyakan di forum kelas, Google Classroom, atau di grup juga tidak apa-apa. Terima kasih, semoga bermanfaat. Saya akhiri, kita tutup bersama ya dengan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.